Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fa huwa mutaba'idun wa dzaka mutaba'adun taba'an la tataba'an mutaba'adun mutaba'adun. Tamassa yatamassu tamassan wa mutamassan fa huwa mutamassun wa dzaka mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun. Tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fa huwa mutawa'idun wa dzaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Tayamana yatayamanu tayamunan wa mutayamanan fa huwa mutayaminun wa dzaka mutayamanun tayaman la tatayaman mutayamanun mutayamanun. Talawama yatalawamu talawuman wa mutalawaman fa huwa mutalawimun wa dzaka mutalawamun talawam la tatalawam mutalawamun mutalawamun. Tabayana yatabayanu tabayunan wa mutabayanan fa huwa mutabayinun wa dzaka mutabayanun tabayan la tatabayan mutabayanun mutabayanun. Ta'ato yata'ato ta'atiyan wa muta'atan fa huwa muta'atin wa dzaka muta'atan ta'ato la tata'ato muta'atan muta'atan. Talato yatalato talakiyan wa mutalaqan fa huwa mutalaqin wa dzaka mutalaqan talaqa la tatalaqa mutalaqan mutalaqan. Tawaran tawariyan wa mutawaran fa huwa mutawarin wa dzaka mutawaran tawara la tatawara mutawaran mutawaran. Tadawa yatadawa tadawiyan wa mutadawan fa huwa mutadawin wa dzaka mutadawan tadawa la tatadawa mutadawan mutadawa. Ta'anafa yata'anafu ta'anufan wa muta'anafan fa huwa muta'anifun wa dzaka muta'anafun ta'anaf la tata'anaf muta'anafun muta'anafun. Tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fa huwa mutasa'ilun wa dzaka mutasa'alun tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun. Tamala ayat tamala utamaluan wa mutamalaan fa huwa mutamaliun wa dzaka mutamalaun tamala la tatamala mutamalaun mutamalaun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Oh udah. Ini ngaji gak lama-lama nih. Saya lagi meriang berat ini. Batuk, pilek, sariawan, udah macam-macam udah tua sekarang gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini tuh jelbangin dulu apa dul jadul orang kagak pukul lagu apa Kak nangis lah iya ribut nangis ini nggak keren, ribut gak apa-apa tapi jangan nangis baru keren ya. Ribut nangis apaan. Baik, kita baca mul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, para donatur al-aziz juga, semuanya kita doakan mudah-mudahan dikasih kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya mudah-mudahan bangkit lagi karena kemarin sempat pada terpuruk karena Covid corona. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul azizan jami'a wali songo usan Bakhadil Bangkalan Madura wa ila ruh Basim As'ari Ki Abdurrahman Waqid Jombang wa ila ruh Ki Haji siapa itu? Lupa lagi. Ya Mas Sidik Jember, Ki Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Selagah Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, wa ilaro Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zuber, Mbah Ali Maksum Rembang, wa ilaro Mbah Yai Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud Hajen, wa ilaro Mbah Soleh Darat Semarang, wa ilaro Mbah Yai Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud Siddiq, Mbah Sahal Mahfud ya, Mbah Sal Mahfud Siddiq, kemudian Kiai Haji Abdullah Rifai Pati, Mbah Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, kemudian Abu Yadimyati Banten, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Ilyas Rahiyat, Aba Anom, kemudian Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Kang Ayib Cirebon, dan semua para guru-guru kita, para aulia-aulia, para kiai-kiai Nusantara semuanya yang tidak disebut satu persatu. Mudah-mudahan barokah daripada ilmu-ilmu beliau, kita semua istiqomah dan mendapat ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang halaman 30 agak tengah itu ya. Qauluhu wa ma tasarrafa minha itu ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa ma tasarrafa minha. Wa ma dan kalimat, wa ma dan kalimat tasarrafa yang menerima perubahan, yang ketasrif apa ma, minha dari kana wa akhwatuha. Kemarin kan kana kan banyak, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, soro, laisa, fati'ah, bariha, zala, infakka, jamput lagi ya. Dama berapa itu? 18. Iya kan? Lafaz yang keluar dari itu, itu maksudnya yang ketasrif dari itu termasuk bisa amal. Itu maksudnya wama tasarrafa minha. Tegesnya min hadhil af'ali, tegesnya dari ini fi'il. Ats-tsalatsata asyara 13 mat, bukan ini. Ats-tsalatsata asyara yang 13.
illa laisa, kecuali laisa. Fa innaha, maka sesungguhnya laisa jamidatun, itu jamid. Maksudnya jamid tidak bisa ketasrif, jadi utuh dia laisa. Fa innaha jamidatun, itu jamidah, keras, maksudnya keras. Isim itu ada yang mutasarrif, ada yang jamid. La tatasarrafu, itu tidak bisa ketasrif apa laisa. Wadama, nah, selain laisa wadama dan dama. Wa fa innaha, maka sesungguhnya dama. Wa in ata, dan sekalipun datang minha, dari dama, apa al mudhari'u, fi'il mudhari', ala qaulin, atas pendapat dhaifin, yang lemah. La tatasarrafu, itu khabarnya wa in wa fa innaha, itu khabarnya innaha. La tatasarrafu, itu tidak bisa ketasrif apa dama. Aidzon, hali juga sebagaimana laisa. Tanggung itu. Qauluhu nahwu kana wa yakunu, bermula ucapannya musannif yaitu lafadz kana wa yakunu dan yakunu. Fa mithalu yakunu, maka bermula contohnya yakunu. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Wa yakuna, dan jadi siapa ar-rasulu, utusan, alaikum, atas kalian semua, jadi itu syahidan, sebagai saksi. Biar ya, nambah dulu ya, biar jelasinnya nggak kagok. Wa mithalul amri, dan bermula contohnya fi'il amar. Min kana, dari kana. Qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Ta'ala. Kunu qawwamina 'alan nasi syuhada'a. Kunu, jadilah siapa kalian semua. Nah, itu kana yakunu, fi'il amarnya kan kun. Ya, kalau tasnya kan kun, kuna, kunu, gitu kan. Ya kalian tasrif aja. Kun, kuna, kunu, kuni, kunia, kunna, kan gitu. Nah itu contohnya kunu, jadilah siapa kalian semua. Qawwamina, itu orang-orang yang melakukan, namanya berdiri tegak lurus maksudnya. Fakunu, maka bermula kunu, fi'lu amrin, itu fi'il amar. Mabniun, yang dimabnikan, ala hadfin nuni, atas membuang nun. Wal wawu, dan bermula wawunya, ismuha, itu isimnya kunu. Mabniun, yang dimabnikan, ala sukuni, atas mabni sukun. Wa qawamina, dan bermula lafadz qawamina, khobaruha, itu khobarnya kunu, mansubun, yang dibaca nasab, bil ya'i, dengan ya. Sifatnya ya al maksuri, yang dibaca kasro apa mahuruf, qablaha, yang sebelum ya, yaitu mim. Al maftuhi, yang dibaca fathah apa mahuruf, ba'daha, yang setelah ya, yaitu nun. Wa mithalu ismil fa'il, dan bermula contohnya isim fa'il. Isim fa'il dari kana, itu ini penyair, syair. Wa ma kullu man yubtil bisa sataka inan akhaka idza lam tul fihi laka. Terusnya ada enggak kalian? Akhaka idza lam tul fihi laka, apa itu? Itu ada terusannya, itu keputus itu. Apa? Munjidan. Ah, sini minjem pulpennya Rahmat pakai celelean lagi. Ah, saya kehapus. Ada yang nggak ada, itu mesti ada. Ah, ini malah tengok ya. Wa ma kullu man yubtil bisa sataka inan akhaka idza lam tul fihi laka munjida. Tuh. Wa ma kullu man, dan tidaklah bermula setiap orang
Yubdi yang menampakkan siapa man al basyasata pada basasa itu acir. Kalau bahasa Jawanya acir, berseri-seri. Nah, kalau bahasa Indonesianya pada smile. Kan mio ada yang mio gua no mata monyong. Ya enggak, matanya monyong. Ada yang mio smile. Ya, no punya unyil. Ya, itu smile. Lu ngerti smile gak, Kong? Smile itu senyum, Kong, ketawa. Gitu loh, ngerti gak? Ntar semil sangkanya upil lagi. Ya, kainan itu berada, itu jadi, itu isim fa'il. Kana yakunu fahuwa kainun. Jadi itu akhokan saudaramu. Orang yang senyum padamu belum tentu itu saudara kamu, gitu loh. Ngerti maksudnya? Boleh aja dia ketawa, cengar, cengir ya. Nggak taunya lo kayak Yasin, cengar, cengir, enggak pukul lagu dia. Mana kakaknya? Mana? Lu baterainya Yasin habis kalau lu beliin, ya enggak? Berapa duit Sin? 160.000 lu bayar sini sama gua lu. Sembarangan lu ya. Lah 160.000. Lu kok masih ndaplek? Goblok bisa lu. Ngerti maksudnya? Lu tanya sama Arifin. Mau udah dibayar, Pak? Iya udah dibayar, gua yang bayar, bukan lu. Lah iya kan? Aduh. Idza lam tulfi, jika tidak menjumpai siapa engkau hu pada akhoka laka bagimu munjidan, pada yang membesarkan, membanggakan. Tanggung itu. Wa mithalul masdari, dan bermula contohnya masdar. Qaulul akhari, bermula ucapan penyair yang lain. Bibadlin wa khilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Bibadlin, dengan mengerahkan segala kemampuan. Tuh ini rumusnya santri, udah itu aja kalau kalian pengen sukses. Udah nggak usah ribet-ribet, nggak usah neko-neko, udah kalian perhatikan aja jamaah dengan baik, perhatikan deres dengan baik, perhatikan sekolah dengan baik, udah cukup, udah nggak usah ribet-ribet. Ngerti gak maksudnya? Udah yang lainnya mah bodoh amat bahasa kasarnya. Udah itu aja. Pagi ya nggak usah dibangunin, karena sejatinya sekarang ini kan bukan libur, tapi belajar dari rumah. Aska dengerin yang kecil-kecil. Jadi siapa bilang sekolah ini libur? Sekolah nggak libur, belajar dari rumah, kan begitu. Jadi nggak usah dikasih tahu, setiap hari ya seperti itu. Itu maksudnya bibadlin. Wakhilmen, dan sabar. Lah mau apa lagi? Emang musim-musim corona mau maksa sekolah, ntar malah repot. Kan gitu kan? Syada memimpin gampangannya. Siapa al-fata, pemuda, fi qaumihi, di dalam kaumnya al-fata. Wa kaunuka, dan bermula keberadaanmu. Nah itu yang menjadi contoh. Wa kaunuka iyahu, dan bermula keberadaanmu. Jadi aku tulis nih. Wa kaunuka iyahu. Nah ini. Wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Yasirun lihat-lihat lah. Saro yasiru fi'il mudhari'. Tapi kalau yasaro yasiru yusron wa mesaron fahuwa. Karena kadang-kadang yasirun. Ada yang yasirun, ada yang yasirun. Kan gitu kan? Nah kalau yasir diartikan itu ya berarti isim fa'il. Maka dari sisi mana kita menilai? Lah di situlah. Wa kaunuka, dan bermula keberadaanmu, itu yang menjadi contoh. Iyahu, pada itu al-fata, alaika, atas kamu, yasirun, bermula mudah. Wa misalus mil maf'uli, dan bermula contohnya isim maf'ul. Itu lafat makunun zaidun qaiman. Makunun kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wadaka
makunun. Lah itu kan makunun, dijadikan. Lah itu makunun, artikan ribet nanti. Makunun dijadikan. Siapa Zaidun Zaid? Qaiman itu orang yang berdiri. Wakis dan kembangkanlah siapa kamu. Wakis dan kiaskanlah, analogkanlah siapa kamu. Ala dzalika, atas itu semua. Atas itu semua. Fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan lain sebagainya. Ala bagiyatil af'ali, atas semua fi'il al mutasarrifati yang ketasrif. Udah titik. Diperhatikan ini sebenarnya di apa, matan jurumiyah juga udah ada. Wama tasarrafa minha, maksudnya wama tasarrafa minha, semua kana wa akhwatuha itu bisa ditasrif. Diperhatikan unyil, bisa ditasrif, maksudnya ditasrif bisa berubah-ubah. Maka sorob yang barusan kalian baca itu kan namanya al-amthilah at-tasrifiyah. Tasrif itu apa? Ya merubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lalu iklan. Parah nih batuk saya. Maksudnya bentuk perubahan dari fi'il madhi ke mudhari ke masdar. Masdar kan ada dua. Ada masdar mim, ada masdar ghairu mim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amar. Ya, itu maksudnya wa ma tasarrafa minha. Jadi bukan hanya kana yang beramal, tapi yakunu bisa amal. Contohnya gini aja lah. Kana itu kan bisa ke tasrif. Kana fi'il mudhari'nya yakunu, masdarnya kaunan. Kaunan ini kan kadang-kadang kaunan, kadang-kadang kaunun. Tergantung kan. Wa makanan, fahuwa man jarang. Fahuwa isim fa'ilnya ka inun. Terus isim maf'ulnya makunun. Fi'il amarnya kun. Nah ini kana fi'il madhi yakunu mudho, masdar isim fa'il isim maf'ul amar. Lah amar aja kan tergantung. Maksudnya tergantung mufrad tasniyah jamak, ya kan? Ini boleh jadi kun, kadang-kadang kuna, kadang-kadang kunu. Kalau muannas mungkin kuni. Ingat gak firman Allah kaitannya Nabi Ibrahim? Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kan begitu? Kul ya naru kuni bardan. Nah ini wasalaman ala Ibrahim. Ini bardan khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya kun. Karena mu'anas menjadi kunilah. Mana isimnya? Ya ini. Jadilah kamu siapa? Api. Karena api itu mu'annas majazi, mu'annas maknawi. Itu jelas itu. Nah ini contoh fi'il amar. Kalau kana banyak lah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah umpamanya. Yakunu juga gak banyak. Wa yakunur rasulu alaikum syahida. Tadi kan udah ada dalam contoh. Nah yang masdar ini wa kaunuka iya. Nah ini perhatikan wa kaunuka. Ini kalau kana, contoh yang kemarin, kana Zaidun iman. Diperhatikan cara perubahannya beda. Zaidun karena ini sebagai isimnya, selain isim apa kemarin? Fa'il tapi majas saja kagak pecus. Lu pakai mikir kayak punya pikiran aja lu. Ya enggak? Lah iya kan? Kalau ini kan jelas karena Zaidun iman. Zaidun dibaca apa? Rofa sebagai isimnya
Ini gampang, perhatikan. Tapi ketika kana menjadi kaun, ya karena kaun itu masdar, maka masdar cenderung mengamalkan lafaz sesudahnya seolah-olah mudhof ilaih. Kaunuka ini mudhof ilaih, maka kalian dalam ngapalin sifat wajib kaunuhu qadiron ya. Ini kan kaunuhu, umpamanya kau bacanya kaunuhu kayak kaunahu, kauni tergantung. Kaunuhu qadiron. Ini diperhatikan. Kalau qadiron jelas khobar, dibaca nasab khobarnya kaun. Yang menjadi masalah, perhatikan supaya kalian gak rancu. Kaunuhu ini aja. Kalau kaunuka nanti yang penting ini lu pahami. Kan kana yakunu masdarnya kaun. Hunya kepada Allah. Hu ini di mahal. Kan kaunuhu ini apa? Kaunuhu mudhof ya masdar. Di samping bener mas, kaunuhu masdar. Dimudhofkan kepada hu. Kan begitu? Artinya kaunnya itu mudhof. Hunya mudhof ilaih. Mudhof i'rabnya tergantung sebelumnya. Kalau ini jelas-jelas menjadi, berarti di mahal apa? Di mahal jar secara harfiah. Awas nih, saya wanti-wanti yang bilang sulit. Namun, nah ini, walaupun kaunuhu seolah-olah menjadi mudhof ilaihnya kaun, fil makna dia tetap isimnya kaun. Kalau isimnya kana dibaca apa? Dibaca rofa, maka rofanya adalah takdiron. Di mahal rofa sebagai isimnya kaun. Cuman rofanya muqaddaron, dikirakan karena sebagai mudhof ilaih. Jelas ini ya. Nah ini yang saya maksud. Ya banyak sekali lah, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, hayyan, basiron, sami'an, mutakalliman dan seterusnya itu. Nah itu kaunuhu yang dimaksud masdar. Nah kemudian contoh yang lain yang jelas kana termasuk asbaha bisa berubah yusbihu, isbahan wa musbahan fahuwa musbihun wa dzaka apa? Musbahun asbih fil amarnya. Oke? Nah, tetap bisa amal kecuali yang tidak bisa ketasrif dari kana wa akhawatuha itu dua. Pertama laisa. Kalau sini ada. Laisa ini nggak bisa jamid kalau laisa. Mananya laisa tidak ada. Yang kedua dama. Walaupun dama kadang-kadang bisa fi'il mudhari' yadumu. Tapi ini cenderung jarang sekali, dhaif. Nah, dua ini loh. Itu nyaris di antara ulama nahwu cenderung tidak menjadikannya apa namanya? Dama dan apa tadi? Laisa tidak bisa beramal. Maksudnya bisa beramal tapi hanya bentuk fi'il ma apa kong nggak suka fi'il apa tadi? Bukan fi'il nangis enggak? Ya iya. Oke. Bisa dipahami nih? Oke. Itu maksudnya. Nah contoh yang lain tinggal kalian semua perhatikan. Nah, itu kan di dalam saranya famithalu yakunu qaulillahi ta'ala wa yakunur rasulu alaikum syahida. Amar contohnya kunu qawwamina. Nah, sama ini saya tulis lagi nih. Kunu qawwamina. Perhatikan. Kunu maksudnya biar kalian dikasih contoh yang banyak supaya bisa membanding-bandingkan, gak keder gitu loh. Kunu qawwamina. Nah. Ini dari ini. Ya inilah. Kun, kuna, kunu. Kalau muannasnya kuni. Nah ini perhatikan. Kunu. Ini yang menjadi isimnya adalah wau. Wau
jamak. Oke? Nah, qawamina ini khobar. Khobarnya kunu, dibaca nasab, tandanya iya sebab jamak mudzakkar salim. Qawamina ini sigat mubalaghah dari kata-kata qaimun. Ini jangan keder kalian. Nih saya ulangi. Ini enggak ada, ini saya tambahkan. Qaimun digobah menjadi sigat atau amtsilatul mubalaghah. Qaim mengikuti wazan fa'al menjadi qawam. Ngerti? Ya orang yang berdiri itu mana asalnya? Qawamina orang yang banyak berdirinya, maksudnya banyak berdirinya, banyak melakukannya. Ya seperti kohirun menjadi kohar, seperti satirun menjadi satar dan sejenisnya lah. Nah ini juga sama. Nah ini fi'il amar, ya artinya fi'il amar ini masih kana yang bentuknya fi'il amar. Karena mudzakkar mukhatab menjadi kunu. Lah kalau muannas umpamanya ya kunna, antunna, umpamanya perempuan banyak, antunna, kunna, umpamanya kan begini, antunna, kunna, nisaan, umpamanya apa? Solihat, umpamanya. Awas jangan keder. Antunna bermula kalian semua perempuan, kunna itu jadi siapa antunna, nisaan itu ini nisaan begini. Karena jamak, iya jamak apa lu? Apa lu? Mu'anas pala lu apa bet? Lah jamak taksir lah mu'anas. Makanya nisaan. Lah di sini ayo uji nyali. Solihatan, solihatin, solihatun apa setan sekalian? Ya solihatin. Ini kan uji nyali. Lah kenapa sih ini bisa nasab, ini kasroh? Bukan masalah nasab atau kasroh. Dua-duanya juga nasab. Ini nasab tandanya fathah karena jamak taksir. Imro'atun jamaknya nisa. Kan begitu? Solihatin nasab juga, cuman tandanya Kenapa? Karena apa tandanya kasroh? Ini fathah. Apa yo? Tuh kan Albert. Ya mu'anas salim. Gak usah takut apa. Kalau kalian memang mempunyai prinsip bisa baca, mau diomelin di debat model bagaimana, tetap ngotot. Nah, saya begini jawabannya. Paham gak maksudnya? Itu rumus mempertahankan argumen. Jangan digebrak, digertak udah ketakutan. Ya enggak. Nah, tetap mempertahankan. Nah ini sama baik. Jadi nggak usah keder. Lah ini kunna. Nah ini yang kan asalnya begini asalnya nih. Ngerti nggak maksudnya? Kalian tasrif aja. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntilanak sekalian. Ya, kuntuma, kuntunna, kuntu, kun. Nah, inilah ada siapa mereka perempuan. Lah iya kan? Jelas itu. Maka ini non sejatinya adalah ya ini kan ada double karena ada nun mati, yang satu hidup diidghamkan kunna. Nun yang pertama nunnya kana yakunu, oke? Nun yang kedua yang diharokatin itu nun menunjukkan ya itulah yang dibaca isimnya an, kan gitu kunna ya harus biar tetap aja ini ada tasdidnya. Oke, bisa dipahami nih. Nah itu rumusnya mempertahankan argumen ya memang seperti itu gitu loh. Wah ini berat banget nih.
Jam berapa nih? Perasaan anu ya, memang suara udah gak enak banget ini. Udah kalau kalian mau udah alasan 1001 nggak ngaji ya udah. Ngerti maksudnya dari kemarin-kemarin kok. Oke, sekarang udah titik ini. Ada yang mau bertanya nggak? Isim fa'il udah, isim maf'ul udah. Contohnya di situ. Masdar udah ini tadi. Ya kan artinya gampangnya begini lah pokoknya. Karena wa akhawatuha yang ditasrif yang berubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar, baik masdar mim, masdar ghairu mim, isim fa'il, isim maf'ul, atau mungkin fi'il amar. Fi'il amar enggak hanya fi'il amar. Kadang-kadang fi'il mudhari dikasih lanahi. La takun. Umpamanya kun toliban atau kun mujtahidan wala takun kaslanan, kan gitu. Awas nih jangan, ini saya kasih contoh yang lain enggak apa-apa, saya perbanyak. Kun umpamanya contoh yang lain, mujtahidan, jadilah kamu orang yang bersungguh-sungguh. Wala takun umpamanya kaslanan, udah kaslanan, nawaman, tukang molor, akalan, wah tukang glebok. Ya, ini dengerin Sandi, ini lu semua, ya gak? Jadilah kamu, ini ay anta fa'ilnya, mujtahidan itu orang yang bersungguh, ini khobarnya kun. Wala takun, nah ini kan takun fi'il mudhari, cuma dikasih lana, nah ini kaslanan orang yang males, nawaman yang banyak molor, akalan yang suka uang makan, abdal kofa tambahin lagi. Nah ini budaknya tengkuk tuh ya sama tukang molor itu jelas. Kalau perempuan ya sama baik, kuni muja ya tahidatan lah, wala takuni ya sama kaslanan. Ini dengerin aplah. Nah, kenapa aplah? Ya tukang molor dia. Lah iya kan? Nah ini tinggal dikembangkan sendiri. Lah contoh mah satu udah cukup. Lah iya kan? Maksudnya satu dikembangkan sendiri. Lah tahu banyak pedagang dulu itu ada yang suka beli umpamanya kacang tanah. Lah itu kan pedagang itu kan ngambil contohnya kan sudut sono satu, sudut 4 itu kan pojoknya satu-satu, mungkin tengah satu kan gitu. Nah, ini udah gambaran mewakili tanah, kacang tanah sepeta kan begitu. Lo jangan lu cabutin semua, begitu jelek gak jadi dibayar. Oh bisa dikamplengin sama yang punya tanah lah, yang punya gak. Lah itu contohnya. Nah contoh ini satu ini udah banyak sebenarnya, tinggal kalian kembangkan sendiri. Lo begitu kong Aska caranya ngerti? Jangan canda mulu, canda kelewatan nangis. Udah nggak keren sama sekali dah. Mbak, saya nggak terima Pak, saya mau lapor sama Bapak Sarip. Terserah, ya nggak? Bukan malah dianuin. Oke kita lanjut Qauluhu udah bab kana udah selesai nih. Sekarang kita lanjut qauluhu bermula ucapannya musonib. Ngopi dulu lah. Tenggorokan kering banget nih. Bismillah. Udah sekarang sakit perut mah udah nggak ada, ngopi udah enak. Kalau kemarin nggak berani ngopi gua. Wa amma inna wa akhawatuha, qauluhu bermula ucapannya musonib, yaitu wa amma inna wa akhawatuha, fa innaha maka sesungguhnya inna wa akhawatuha. Tansibu itu menasobkan. Tansibu itu menasobkan apa? Inna wa akhawatuha. Tansibu itu menasobkan apa? Inna wa akhawatuha. Al isma pada isimnya. Wa tarfa'u dan merofakkan apa? Inna wa akhawatuha. Al khobaro pada khobarnya.
Hadza bermula ini inna wa akhawatuha tansibul isma wa tarfaul khobar wa ya hadza al masyhuru, itu pendapat yang masyhur, yang dikenal, yang dipopulerkan. Ing dan nuhati, nah itu perhatikan, nuhatun itu jamak taksir. Ing dan nuhati menurut ulama nahwu, itu jamaknya nahin. Wa muqabilul masyhuri, dan bermula pembanding masyhur, ya diperhatikan, itu kan inna wa akhawatuha tansibul isma wa tarfaul khobar. Itu pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal di antara ulama-ulama nahwu. Pembandingnya masyhur, nah itu maksudnya. Wa muqabilul masyhuri, dan bermula pembandingnya masyhur. Annaha, itu sesungguhnya inna wa akhawatuha tansibu, itu menasobkan apa inna al juz'aini, pada dua bagian. Ini ekstrim, ini perhatikan, kalian baru dengar. Inna wa akhawatuha itu malah justru menasobkan mubtada khobar, dua bagian, maksudnya dua bagian kan mubtada khobar gitu loh. Kama fi qaulil arab, sebagaimana keterangan fi qaulil arabi, yang ada dalam ucapan orang Arab, inna khirasana asadan. Perhatikan, inna khirasana, sesungguhnya penjaga kita, asadan itu macan. Wa kama fi qauli syairi, dan sebagaimana keterangan fi qauli syairi, yang ada dalam ucapan penyair, ya laita ayyamas soba rawaji'a. Nah itu ya laita, duh mbok yau jadi apa ayyamas siba, hari-hari, ya itulah hari-hari. Asiba itu nama angin, rawaji'a itu kembali. Fa innaha, maka sungguhnya rawaji' binasbil aini, itu dengan dibaca nasab ainnya, al muhmalata, yang tidak ada titik, yang kosong dari titik. Udah segitu dulu, perhatikan. Soal itu udah tiga poin. Ini hapus saya udah. Ini udah kelar nih bab kana. Sekarang inna. Kalau menurut pendapat yang masyhur, inna amalnya itu adalah tansibul isma, ya benar ya, watar faul khobar. Ini pendapat namanya masyhur, pendapat yang terkenal di antara nuhat. Nuhat ini jamak daripada nahin, ulama-ulama nahwu. Makanya nahayanhu fahuwa nahin, jamaknya itu nuhatun. Ini amalnya. Contohnya udah hafal kalian. Ini sini umpamanya inna zaidan imun. Inna zaidan, sesungguhnya Zaid, imun itu orang yang, ini zaidan dibaca nasab, imun dibaca rofa. Zaidan sebagai isimnya inna, imun khobarnya. Oke, paham ini? Ini yang kalian paham selama ini. Tapi orang Arab ada yang berpendapat amalnya inna wa akhawatuha ekstrim. Bukan tansibul isma wa tarfaul khobar, tapi tansibul isma wal khobar, menasobkan isimnya dan khobar. Nah ini contohnya, inna khirasana asadan. Ini inna alhamdulillah, khirasana asadan. Nah ini nasab, ini nasab. Dua-duanya dibaca paham kan nih? Ini pendapat baru ya ini kalian. Ini muqabilnya masyhur, itu namanya enggak ghairu masyhur. Nah itu ya selama ini kan kita pahamnya
Inna wa khwaya tarfaul tansibul isma wa tarfaul. Nah, versi yang lain muqabilnya ini ada yang berpendapat mubtada dan khobar dua-duanya dibaca nasab. Jadi inna amalnya seperti don. Jelas itu. Nah, maka penting untuk bergaul itu. Oke ya. Sekarang wajabu dan menjawab siapa ulama nahwu ala dzalika atas itu muqabilul masyhur bi annal khabaro dengan sesungguhnya khobarnya mahdzufun itu dibuang takdiruhu yang bermula takdirnya khobar itulah fatalqahum asadan talqo menemukan siapa kalian semua hum pada kaum asad dan hale berupa macan wa asadan dan bermula lafat asadan mansubun itu dibaca nasab alal hali atas sebagai hal wa kadzalika dan seperti itu mahdzufun bi anal khabara mahdzufun rawaji'a bermula lafat qauluhu wa rawaji'a fa innahu maka sesungguhnya rawaji'a mansubun itu dibaca nasab alal hali atas sebagai hal aital qahum rawaji'a. Ya udah, ini kan tadi dinyatakan apa inna khirosana asadan. Ini kan khirosana nasab asadan nasab. Ono Ramli suruh bangun cuci muka sekarang, diterangin serius begini malah tinggal tidur. Ya pelecehan itu namanya, ya kan? Berarti kan ada yang membantah sebagian ulama khobarnya dibuang talqahum asadan. Tuh, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas khilaf itu biasa. Gitu loh. Jelas nih. Nah, ini perlu penghayatan. Itu pendapat yang kedua. Yang berikutnya ini lebih ekstrim lagi. Wa ba'dhuhum dan bermula sebagian ulama yarfa'u itu merofakkan siapa ba'dhuhum biha dengan inna wa akhwatuha al juz'aini pada dua bagian, maksudnya mubtada khobar. Wa apa itu? Itu hak ya. Wa kharraja apa wa kharraja? Wa kharraja dan kha. Wa kharaja ala dzalika dan kecuali ala dzalika atas itu apa namanya ba'duhum yarfa'u bihal juz'ain apa qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min asaddin nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun. Inna min asaddin nasi sesungguhnya itu dari paling sangatnya manusia apanya azaban siksanya yaumal qiyamati dalam hari kiamat al musawwiruna bermula tukang pahat, tukang patung, tukang bikin bentuk-bentuk ini loh, ngerti? Taswir. Ya taswir ada yang mengartikan tukang pahat, ada yang mengartikan tukang bikin, tukang gambar, ada juga. Ya kalau sekarang dipakai itu ribet nanti, ngerti? Al musawwiruna fayu'rabu maka dierobi apa min asadin nasi lafat min asadin nasi jarron wa majruron hale sebagai jar majrur dierobi khobaron pada khobar li'anna muqaddaman gitu ya Bet. Li'anna bagi anna maksudnya khobar li'anna bagi anna
awas jangan salah kalian nih, muqaddaman hale didahulukan. Maksudnya inna min asyadin nasi itu jar majrur menjadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya li'anna, cuman khobarnya muqaddaman. Ntar kalian cara mengartikannya keder lagi. Wal musawwiruna, dan bermula lafadz al musawwirun, ismuha itu isimnya anna, muakharon hale diakhirkan. Nah ini ada yang berpendapat bahwasanya mubtada dan khobar yang jatuh setelah inna wa akhwatuha dua-duanya dibaca rofa. Ada yang berpendapat seperti itu. Biarin aja, namanya beda pendapat dong, bahasa punya mereka lah, kita tinggal ngikutin. Halo, cuci muka. Lu tadi ribut sama Aska, cuci muka, ayo diri. Go. Giliran ngaji kan, ngantuk. Lu tadi ribut sampai nangis ya. Nggak keren ah. Lah iya, kamu ngantuk di. Kalau ngantuk cuci pantat di. Lah kamu biasanya tidur di, tumben nih. Udah tidur aja. Enggak diomelin dulu mah, masih kecil ya. Sandi mau tidur. Ayo tidur nak, ya. Harus pindah sekalian ke lapangan ya, Lah iya. Wa ajaba, dan menjawab siapa ba'dun nuhati, sebagian ulama-ulama nahwu andzalika, tentang itu pendapat sabdanya Nabi, bi annal jarrota, dengan sesungguhnya huruf yang mengecirkan, harfun zaidun itu huruf tambahan, yaitu min, inna min gitu. Wa asadin nasi, dan bermula lafat asadun nasi, ismuha itu isimnya inna. Wal musawwiruna, dan bermula lafat al musawwirun, khobaruha itu khobarnya inna. Nah, kalau ini disanggah lagi oleh sebagian ulama nahwu bahwasanya inna min, misal tulis nih, ada inna min asadin nasi azaban yaumal kiamati al musawwirun, kan gitu. Nah, ada yang mengatakan minnya ini zaidah, asadin nasi ini menjadi isimnya inna, al musawwirun khobarnya inna. Ada yang mengartikan seperti ya, terserah lah, orang khilaf kok gitu loh. Oke, qauluhu inna wa anna, qauluhu bermula ucapannya musannif inna wa anna, yaitu lafaz inna wa anna, wa huma, dan bermula inna wa anna litaukidin nisbati, itu untuk menguatkan nisbat. Nisbat itu apa? Membangsakan bainal ismi wal khobari, antara isim dan khobar. Ya, isimnya anna. Fa idza qulta, maka apabila berucap siapa kamu, zaidun qaimun, zaidun bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Fan nisbatu, maka bermula nisbatnya lafaz zaidun qaimun itu subutul qiyami, menetapkan berdiri, li zaidin, terhadap zaid. Kan udah jelas itu ya, zaidun qaimun, zaid berdiri. Ucapan zaidun qaimun ini perhatikan, ini cara mengurai makna nisbat. Zaidun qaimun, zaidun bermula zaid, qaimun itu orang, zaid orangnya berdiri, zaid itu orangnya berdiri. Kata-kata zaidun qaimun itu isbatul qiyam
menetapkan berdiri li Zaidin kepada Zaid. Itu maksudnya. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Makna yang ditangkap dari kalimat Zaid berdiri itu kan menetapkan sifat berdiri kepada Zaid. Jelas itu. Itu kalau Zaidun qaimun. Nah, dilanjutkan. Fa idza qulta fa idza aratta, maka apabila menghendaki siapa kamu tauqidah pada mentaukidkan nisbat, fa'akid, maka kuatkanlah siapa kamu bi inna, dengan inna al maksuratil hamzati, yang dibaca kasroh hamzahnya, al maftuhatin nuni, yang dibaca fathah nunnya, al musaddadati, yang dibaca tasdid, yaitu inna au anna, atau anna al maftuhatil hamzati, yang dibaca fathah hamzahnya. Nah, udah. Nih, perhatikan. Ini namanya isbatul qiyam li Zaid. Oke. Menetapkan berdiri kepada Zaid. Oke, paham nih? Kalau mau dikuatkan, berdirinya Zaid mau dikuatkan, itu maksudnya wa idza arata tauqidah fa'akid bi inna al maksuratil hamzati. Kalau kamu mau menguatkan nisbatnya berdiri kepada Zaid, maka kuatkanlah yang tadinya inna Zaidun qaimun menjadi, nah, saya taruh atasnya aja biar enak, biar nyambung, menjadi inna Zaidan qaimun. Nah, itu loh, mau inna atau anna itu kan tergantung kebutuhan nanti. Jadi bisa inna, bisa anna. Lah, inna Zaidan ko. Nah, ini isbatul qiyam li Zaidin. Diperhatikan. Isbatul qiyam, menetapkan berdiri kepada Zaid. Kalau inna Zaidan qaimun itu adalah tauqidul isbat li Zaidin. Maksudnya tauqidul isbat, menetapkan, menguatkan ketetapan berdiri kepada Zaid. Jelas itu. Jadi enggak diputar-putar, itu enggak usah keder kalian. Itu maksudnya. Nah, summa inna tauqida, kemudian sesungguhnya nun taukid tarotan, dalam suatu ketika yakunu itu ada apa nun apa inna at-taukid, wajiban itu wajib. Idza kana, apabila ada siapa al mukhatabu, orang yang diajak bicara, mungkiron itu orang yang ingkar. Mungkiron itu orang yang ingkar. Saipul, disimak lo ngajinya. Lu masih mainan buku itu? Bangku lu bawa buku enggak? Mau enggak, Dik? Ini lo panjul, lo mainan enggak? Dari tadi mainan mulu, gue pencet. Yo, biar kempes lu. Ngaji nahu tuh gak boleh main-mainan. Nah, ini non taukid terkadang wajib hukumnya. Yang kalian baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz litungzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qaulu ala, dan seterusnya. Itu kenapa ada innaka laminal mursalin, ya? Yang diajak bicara orangnya adalah mutaraddid, bahkan mungkir, orang yang engkar. Yasin itu kan Muhammad kan gitu, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana Al-Hakim, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, laminal mursalin, sungguh itu termasuk bagian daripada utuh. Nah, itu inna yang ada di situ bahkan wajib ada inna, karena mukhatabnya mungkir. Mungkir itu apa? Ngeyel, dikasih tahu dua blek. Ngerti?
serampangan, serandalan, sabar gedek. Jelas itu. Ah itu wajib kalau begitu. Wa idza watarotan, dan dalam suatu ketika yakunu ada apa inna hasanan itu bagus, dikasih inna bagus. Idza kana apabila ada siapa al mukhatabu mukhatab orang yang diajak bicara syakkan itu orang yang ragu-ragu. Mamanya ngeyel ya. Ini malam ini ngaji apa enggak? Sesungguhnya malam ini ngaji. Kan ada sesungguhnya. Kan kayak orang waras. Wah lah sesungguhnya ya. Ngaji ya, padahal cukup ngaji itu udah kuat. Ya itu kalau orangnya ragu-ragu, ya lah Aska sama Andre. Malam ini ada tahlil apa enggak ya? Kalau ada tahlil kan enak ya. Kita dapat berkat. Oh taklil itu berkat mulu. Ya, ntar ada kue. Tadi aturan kue mau gue kasih. Gara-gara dia nangis, kagak jadi dah. Ya, ono ada kue cincin, kue panjul. Ya, doyan nggak? Nggak doyan. Alhamdulillah. Ya udah nggak doyan ya, nggak apa-apa. Watarotan, dan terkadang ada. Watarotan dan terkadang yakunu ada. Apa taukid abasan itu sia-sia. Idza kana apabila ada siapa al mukhatab khaliyadz dzihni itu kosong hatinya. Udah titik segitu dulu. Ini maksudnya begini. Ini ilmu balaghah ya. Ini dalam ilmu ma'ani. Kapan ngomong Zaid datang. Gitu kan? Umpamanya si fulan datang kan itu kabar, kalam khobar. Nah, lihat situasi mukhatab, maksudnya mukhatab orang yang diajak ngomong. Kalau orang itu khaliyadz dzihni, hatinya kosong, dia nggak ngerti apa-apa, hanya dikasih informasi. Dengerin. Itu namanya orang kosong. Dengerin, cukup ya nggak? Orang model bercanda mulu, model kayak Aska, model kayak siapa no? Rizky ya nggak? Dengerin nggak lu? Jelas tuh maksudnya. Udah suaranya kencang masih diimbangi gebrak meja. Artinya ndableknya kebangetan. Ngomong sama Sandi, gebrak meja ya nggak? Sambil dijewer ya. Ngerti maksudnya? Wah itu mutarodid, mungkir. Ngerti maksudnya? Nah lihat orang yang diajak bicara model kayak apa, itu ada dalam ilmu balaghah. Maka kapan harus ngomong Zaidun qaimun, kapan harus ngomong inna Zaidan qaimun, dan kapan harus ngomong alhamdulillah. Ya sudahlah. Ya, kapan harus ngomong inna Zaidan laqo? Kan Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalaminal ala siratim ya kan. Idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, kenapa itu? Inna ilaikum mursalun. Yang sebelumnya kan inna mursalun. Nah, kenapa inna ilaikum? Kan gitu. Inna ilaikum la mursalun. Terus apa? Terusnya apa? Id arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basarum mithluna. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu. Terusnya apa? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun. Ya kan? Inna ilaikum lamur. Tuh, inna ditambahin ilaikum lamur. Itu lam taukid.
Nah di situ permainan ilmu balaghah. Nah, inna, anna itu adalah termasuk tren yang dipakai untuk menguatkan argumen. Makanya bahasa di sini adalah taukidun isbat atau taukidun nisbat, gitu loh maksudnya. Bisa dipahami nih. Dikit lagi, wal farku, dan bermula perbedaan bainal maksuroti, antara inna yang dibaca kasroh, bainal maksuratil hamzati, antara inna yang dibaca kasroh hamzahnya, wal maftuhatil hamzati, dan yang dibaca fathah hamzahnya, itu annal maftuhatal hamzati, sesungguhnya anna yang dibaca fathah hamzahnya, la budda itu harus ayataqaddama, bahwa mendahului ha pada inna apa amilun amil. Kakaulika seperti ucapan kamu, balagoni anna zaidan muntolikun, balago sampai ini kepadaku apa anna zaidan muntolikun. Nah itu anna zaidan, sesungguhnya zaid itu muntolikun, orang yang pergi. Wa amal maksuratul hamzati, dan adapun bermula yang dikasroh hamzahnya, fala yustaratu, maka tidak disyaratkan apa ayataqaddama, bahwasanya mendahului ha pada al maksuratul hamzati apa dzalika itu amil. Udah gampang nih, perhatikan. Tapi gampang susah. Ya, ini diperhatikan. Ini gampang susah ini. Males bujol. Ini saya hapus. Diperhatiin, ini kata kunci nih. Kadang itu kan inna, kadang anna, diperhatikan. Jadi nggak ngulang-ulang lagi nanti. Gampangannya, ini yang jadi fokus. Nempel lagi. Ini anna. Ini gue terus gede. Anna. Anna ini biasanya didahului amil. Itu kata kuncinya, perhatikan. Anna hamzahnya dibaca fathah, biasanya didahului amil. Contohnya balagoni, sampai berita nih padaku, balago fi'il. Ninya maaf. Oh, apa yang balago? Anna zaidan muntolikun, umpamanya Zaid katanya pergi. Nih anna, ini loh jumlahnya anna zaidan itu menjadi fa'ilnya balago. Paham itu? Kadang sebagai fa'il, boleh sebagai naibul fa'il, boleh juga sebagai maf'ul bih, tergantung. Yang jelas anna yang dibaca fathah hamzahnya biasanya jatuh setelah amil. Adapun inna nggak mesti harus begini. Simpelnya begitu. Oke? Ini ngajinya nggak lama-lama, suara saya habis. Ntar kalau perlu apa? Beliin obat nih. Apa yang kemarin yang beliin? Lah kok baru ini mat Rebel mat? Kok ini baru 11 ini? Ya udah ya ngajinya, ini suara saya habis sih. Kuatul banget tenggorokan, batuk-batuk mulu ya. Tahu tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.